Cuman pertanyaannya, ini ziarahnya kenapa harus sekarang gitu? Kita sebelum Ramadan itu, sebelum menyambut bulan suci itu, ya kita ziarah kubur lah. Justru yang menjadi masalah adalah membatasi waktu ziarah secara khusus. Ini kan membatasi seperti ini syariat. Mana dalilnya? Kalau kita misalnya ziarah kubur itu pada Ramadan, mana dalilnya? Gitu kan? Ya kapan saja. Makanya ada kaidah membatasi sesuatu yang mutlak itu bisa jadi bid'ah. Padahal Islam mana yang menyuruh kita minta maaf Idul Fitri? Nggak ada. Yang mau komplain habis ini boleh. Nggak ada syariat minta maaf, nggak ada Idul Fitri. Tidak ada syariat harus ziarah kubur menjelang Ramadan, tidak ada. Jadi yang mau ziarah ya silakan. Cuma tidak ada syariatnya, artinya tidak ada kewajiban. Wa fi hadzal hadisi, dan dalam hadis ini dalalatun, merupakan dalil ala jawazi takhsisi ba'dil ayyam bi ba'dil a'mali salihah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini merupakan dalil bahwasanya boleh bagi kita untuk mengkhususkan sebagian hari-hari tertentu dengan sebagian amal-amal tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Teman-teman dimanapun Anda berada, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Tanya Guse, di mana kita akan membahas beberapa pertanyaan yang dikirimkan ke kami mengenai amaliyah atau pekerjaan berikut ini. Ziarah kubur lah. Ziarah kubur. Itu Tadi banyak juga katanya orang sih. Itu kita mengambil berkah karomah. Itu di situ dia. Apa ini mana boleh kayak gitu? Boleh nggak tuh? Aku kalau kau yang ngajak agak ragu aku. Gini, aku belajar dari orang tua kita dulu. Ngapain orang tua antum dulu? Ya kita sebelum menyambut bulan suci Ramadan itu kita ada berkunjung dulu ke ziarah kubur dulu. Ziarah itu sunnah Rasulullah. Itu termasuk apa yang diajarkan Nabi, ya kan? Ziarah itu termasuk hal yang memang Rasulullah SAW pernah mengajarkannya, meriwayatkannya gitu. Cuman pertanyaannya, ini ziarahnya kenapa harus sekarang gitu? Kita sebelum Ramadan itu, sebelum menyambut bulan suci itu, ya kita ziarah kubur lah. Berarti Bapak Dil, wudu nih kan, wudu ada mencuci tangan, ada mencuci mulut, cuci hidung, muka, ada. Itu kan ada tata caranya. Itu termasuk ibadah kan? Masuk. Sekarang ziarah ibadah. Ibadah Harus ada tata caranya. ada. Di mana? Maksudnya apakah bawa bunga, bawa Sesuai air? nggak? Itu Ada nggak? Sesuai nggak? Bagaimana hukumnya ziarah ke makam orang tua di bulan Ramadan? Ziarah kubur jangan dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Kapan saja. Kita sempatnya di bulan Ramadan, Kita sempatnya sebelum Ramadan, ya sebelum Ramadan. Kita sempatnya setelah Ramadan, ya setelah Ramadan. Justru yang menjadi masalah adalah membatasi waktu ziarah secara khusus. Ini kan membatasi seperti ini syariat. Mana dalilnya? Kalau kita misalnya ziarah kubur itu pada Ramadan, mana dalilnya? Gitu kan? Ya kapan saja. Sesuatu yang mutlak, maka kita fahami secara mutlak. Jangan membatasinya. Makanya ada kaidah membatasi sesuatu yang mutlak itu bisa jadi bid'ah. Udah mutlak saja kapan aja. Jadi bentuk tradisi kita tuh minta maaf. Padahal Islam mana yang menyuruh kita minta maaf Idul Fitri? Nggak ada. Yang mau komplain habis ini boleh. Nggak ada syariat minta maaf, nggak ada Idul Fitri. Minta maaf kapan saja, nggak harus nunggu Idul Fitri. Siapa yang jamin orang tua kita sampai Idul Fitri? Punya salah, temui sekarang. Jangan ditunda. Nabi kita ajarkan kalau Idul Fitri berjumpa dengan orang tua dan kerabat kita, katakan taqabbalallah minna wa minkum. Jangan buat salah. Walaupun memang kita manusia yang pasti berbuat salah. Lihat indahnya syariat. Tidak ada syariat harus ziarah kubur menjelang Ramadan, tidak ada. Jadi yang mau ziarah ya silakan. Cuma tidak ada syariatnya, artinya tidak ada kewajiban. Lebih baik Ramadan kita kalau mau ziarah, pahalanya 700 kali lipat, betul? Ini yang kadang-kadang terkecoh kita dalam masalah ini. Karena agama kita taklidiyah, ikut-ikutan. Oke. Sebetulnya
ini sudah berjalan begitu harmoni di Indonesia. Seperti santunan anak yatim tanggal 10 Muharram, ziarah kubur sebelum Ramadan dan sebagainya. Itu sesuatu yang merupakan adat istiadat yang berjalan harmoni mungkin selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun barangkali. Tapi entah apa maksudnya akhir-akhir ini banyak digugat hanya karena tidak ada contoh khusus dari Nabi SAW. Oke, yang pertama kita bisa akan mengawalinya dengan satu hadis dalam Sahihul Bukhari. Nomor hadisnya di 1193. Kalau di syarahnya itu ada di juz 3. Juz 3 halaman 96. Di situ ada satu bab, babuman ata masjida Quba'in kulla sabat. Bab mengenai tentang orang yang datang ke Masjid Quba, masjid yang ada di dekat Madinah, kulla sabat, setiap hari Sabtu. Oke. Di situ dikatakan haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abdul Aziz bin Muslim, an Abdullah bin Dinar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bahwasanya beliau berkata, Sayyidina Abdullah bin Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjida Quba'in kulla sabtin masyian wa raqiban. Beliau itu datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Oke, masyian wa raqiban. Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang berkendaraan, naik kendaraannya nih. Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaf'aluh. Maka ketika melihat kebiasaan Nabi seperti ini, Sayyidina Abdullah bin Umar yang terkenal dengan kegigihan beliau menghidupkan sunnah Nabi, beliau meneruskan dan mengikuti kebiasaan ini. Oke. Di dalam syarahnya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah min fadhaili Masjid Quba'in. Adalah keutamaan Masjid Quba. Ma rawahu Umar bin Shabbah fi akhbaril Madinah bi isnadihin sahih an Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan la an usolliya fi Masjid Quba raka'atain. Seandainya aku sholat 2 rakaat di Masjid Quba, ahabbu ilayya, itu sungguh lebih aku cintai min an atiya Baitul Maqdisi marratain. Beliau datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat lebih beliau cintai daripada datang ke Baitul Maqdis Al-Aqsa ini 2 kali. Lau ya'lamuna ma fi Quba'in la durabu ilaihi akbadal ibil. Kalau seandainya orang-orang ini tahu bahwasanya ada keutamaan yang sangat besar di Masjid Quba, maka orang-orang akan menggunakan onta-onta mereka untuk segera bergegas ke Masjid Quba. Nah, maka dikatakan masyian waraqiban ay bihasabi ma tayassara, sesuai dengan keadaan yang memungkinkan. Kalau memang ada kendaraan ready ya naik kendaraan. Kalau tidak ada ya jalan kaki begitu. Wal wawu bimakna au. Wawu di sini bermakna au. Ila anqal, di hadis bawahnya beliau mengatakan wa anna ahadur ruwati qalahu min indihi li ilmihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana min adatihi alla yajlisa hatta yusalliya. Di antara kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau masuk ke masjid, beliau tidak langsung duduk tetapi langsung melaksanakan sholat 2 rakaat yang kita kenal kemudian dengan sholat tahiyatul masjid. Dan ini sunnah ya. Kalau kita masuk masjid jangan langsung duduk hatta yusalliya rakaatain. Nah, ini poinnya wa fi hadzal hadisi, dan dalam hadis ini ala ikhtilafi turuqihi, dengan berbagai jalan hadis atau riwayat hadis yang berbeda, dalalatun, merupakan dalil ala jawazi takhsisi ba'dil ayyam bi ba'dil a'malis salihah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini merupakan dalil bahwasanya boleh bagi kita untuk mengkhususkan sebagian hari-hari tertentu dengan sebagian amal-amal tertentu. Kemudian wal mudawamati
ala dzalik. Jawazu al-mudawamati ala dzalik. Boleh untuk mendawamkan hari tersebut dengan kebaikan tertentu. Masalah begini, setiap hari Kamis Anda hataman Quran misal. Setiap hari raya Anda ziarah ke makam orang tua misal. Sebelum bulan Ramadan Anda bermaaf-maafan, Anda mengunjungi kubur orang tua misal. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani diperbolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Masjid Quba setiap hari Sabtu, khusus hari Sabtu, tidak di hari yang lain. Nah, maka sebagaimana Nabi mengkhususkan hari Sabtu untuk mengunjungi Masjid Quba, kita boleh juga mengkhususkan hari-hari tertentu dengan kebaikan-kebaikan tertentu seperti yang saya katakan tadi. Artinya salah besar ya kalau ada yang mengatakan ziarah sebelum Ramadan itu boleh, tapi kalau dikhususkan itu dilarang. Siapa yang bilang kalau begitu? Mana larangannya begitu? Kemudian misal bermaaf-maafan di Idul Fitri itu dilarang karena Nabi tidak pernah mencontohkan secara spesifik. Kata siapa? Dilarang. Artinya mengkhususkan hari tertentu untuk kebaikan tertentu itu diperbolehkan oleh Nabi SAW. Seperti kita kenal di Indonesia ini, hari Asyura kita khususkan untuk syiar mengasihi anak yatim gitu. Atau setiap ada pasaran atau selapanan, kan banyak tuh di Indonesia, setiap Rebo Kliwon ada ini, Kemis Kliwon ada ini. Selama kegiatannya adalah ibadah, selama kegiatannya adalah ketaatan, maka kata Sayyidina Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah hal yang diperbolehkan. Selaras dengan itu, Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau Sahih Muslim ketika menjelaskan tentang hadis yang sama, bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkunjung ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Hadisnya ada di nomor 1399. Kalau di kitab yang saya miliki, juz 5, halaman 182. Oke, hadisnya sama, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa masyian. Nabi ini mengunjungi Masjid Quba, kadang-kadang mengendarai kendaraan, kadang-kadang berjalan kaki. Setelah menjelaskan bahwasanya Nabi sholat 2 rakaat di situ dan sebagainya, Al-Imam Nawawi dalam syarah ini beliau mengatakan ra'aitun Nabi ya'tihi kulla sabtin, setiap hari Sabtu. Nah, ketika menjelaskan tentang redaksi ini, apa kata Imam Nawawi? Fihi jawazu takhsisi ba'dil ayyam bizziyarah. Hadis ini menegaskan kepada kita, kata Imam Nawawi, bukan kata saya, bahwasanya kita boleh-boleh saja mengkhususkan hari-hari tertentu untuk ziarah atau kunjungan tertentu. Setiap hari Rabu saya berkunjung ke rumah guru misal. Setiap hari Jumat saya ziarah ke makam orang tua misal. Setiap menjelang Lebaran saya mudik misal, sowan ke orang tua. Itu kan kebaikan, tidak apa-apa. Setiap Idul Fitri kita mengadakan halal bihalal, silaturahim, tidak apa-apa. Itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan, bahkan secara praktek inline dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau mengunjungi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Maka dengan ini semua saya rasa tidak perlu memperpanjang lagi ya apa yang menjadi diskusi kita di Nusantara. Ketika ada orang-orang yang misal setelah ayahnya meninggal dia mengkhususkan hari kematian ayahnya Senin Wage atau Jumat Manis gitu untuk kemudian berkirim doa, sedekah makanan, itu bukan hal yang terlarang. Kenapa? Ini isinya tentunya kebaikan, sedekah makanan, kirim doa, silaturahim dan sebagainya. Kemudian dikhususkan di hari tertentu sebagaimana Nabi mengkhususkan kunjungan beliau di hari tertentu
di hari Sabtu. Seperti itu. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita lebih bijak dalam memandang semua aktivitas yang dilakukan oleh saudara kita, sehingga kita tidak mudah untuk menghakimi, memvonis salah, apalagi membid'ahkan, mensyirikan, karena sungguh itu adalah tuduhan yang menyakitkan dan sangat berpotensi merenggangkan persaudaraan di antara kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.